Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah sebuah HP yang punya spesifikasi yang mantap di harga 1,5 juta ke bawah. Bayangkan aja itu pakai Snapdragon 835, terus punya layar dengan refresh rate 120 Hz. Tapi ini kondisinya second dan batangan. Nah, sampai di sini beberapa dari kalian mungkin udah pada tahu ya, ini HP-nya apa. Bagi yang belum tahu dan penasaran, yuk kita buka bareng-bareng kira-kira ini HP-nya apa. Dan oke, di sini ada Sharp dengan tipe SHV39 ya. Ini versi AU-nya. Kalau yang versi global itu Sharp Aquos R. Nah, di sini saya sengaja beli yang paling mahal ya harganya. Ini saya tunjukkan. Nah, di sini antara harga 1350 sampai 1470. Ini saya beli yang paling mahal 1470 karena saya cari yang paling mulus ya. Ini 97%. Di sini kita lihat memang ini memang masih mulus banget ya. Ini warna putih. Untuk desainnya memang bukan HP kekinian karena memang ini HP keluaran tahun 2017. Kalau dilihat sekilas mirip kayak iPhone ya, dilihat dari depan. Di bawah layar ini ada sebuah, bukan tombol sih, ini nggak bisa dipencet ya. Ini sensor pemindai di jari. Dagu dan jidatnya lumayan tebal. Sini ada lubang untuk GPS, sensor-sensor dan kamera. Untuk layarnya 5,2 inch. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Nah, di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, di sisi kiri ada slot SIM. Kita cek. Oke, untuk tipenya ini nano SIM ya, satu SIM aja, yang satunya untuk slot micro SD. Ini langsung kita coba pasangkan kartu SIM, sekaligus untuk ngebuktiin kalau HPBM terus distributor dan lain-lain itu masih dapat sinyal ya, masih bisa buat internetan. Untuk masalah blokir IMEI dan nggak dapat sinyal itu untuk sekarang nggak tahu gimana kabarnya. Terus di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port USB Type C udah kekinian. Terus ini lubang untuk mikrofon, bagian belakang ada tulisan AU, Aquos, kamera, dan LED flash. Oke, ini langsung kita nyalakan aja ya. Dan begini dia tampilan layar utama dari Sharp SHV39 ya, versi AU dari Sharp Aquos R. Nah, di sini memang masih banyak banget aplikasi bloatware ya, bawaan dari AU. Ini nggak jelas aplikasi apa ini, banyak banget. Dan di sini kita bisa lihat kalau ini masih dapat sinyal ya. Saya pakai Telkomsel tadi. Kita cek di setelan. Nah, ternyata ini sudah ada bahasa Indonesia, kalian bisa lihat sendiri. Kasih beranda, penyimpanan. Terus kita lihat di tentang ponsel. Nah, di sini SHV39 versi Androidnya 9 atau Pie. Oke, ini saya coba install beberapa aplikasi tambahan dulu ya dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Dan oke, ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan juga sudah saya setting-setting. Langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Oke, di sini memang udah akurat banget ya, dan memang lumayan cepet. Nah, untuk layarnya asli ini gila banget, istimewa. Bayangkan dengan layar semungil ini dipasangi dengan resolusi super tinggi yaitu QHD 4 kalinya SD. Ini menghasilkan PPI yang memang padat banget ya, enak banget untuk dilihat. Plus pakai panel ISO dari Sharp yang memang kualitasnya sudah nggak bisa diragukan lagi. Plus ini yang paling istimewa, yaitu pakai layar dengan refresh rate 120 Hz. Nggak perlu beli HP yang harganya jauh lebih mahal dari ini seperti ROG Phone 2 ataupun Mi 10 Pro untuk menikmati layar dengan refresh rate 120 Hz. Dan memang ini layarnya kerasa super smooth ya. Kalau kita geser-geser dan responsif banget, rasanya jauh beda dibanding layar yang hanya ini 60 Hz seperti di Lenovo Z6 Pro saya.
Ini jauh lebih smooth dan responsif. Dan smoothnya ini nggak hanya di layar aja, tapi di luar layar yang sudah terlapisi oleh oleophobic coating. Ini memang kerasa licin banget ya. Ini sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Nah, untuk mengaktifkan refresh rate 120 Hz ini bisa kita nonaktifkan juga ya di beberapa aplikasi. Tapi secara default UI-nya ini sudah aktif 120 Hz. Kalau di aplikasi yang kita install seperti AIDA 64 ini bisa kita nonaktifkan, dan lain-lain game pun juga seperti itu. Oke, kita cek untuk hardware-nya ya. Pertama kita menggunakan AIDA 64 sistem ini Sharp SHV39. Ini RAM-nya 4 GB. Terus untuk internal storage dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 49 GB-an. Untuk CPU, nah ini juga hal yang istimewa juga ya. Ini Snapdragon 835 termurah yang pernah saya temukan. Ini Snapdragon 835, zaman sekarang ini masih kerasa ngebut ya. Terdiri dari core arsitektur 4x Kryo 280 dengan clock speed 1,9 GHz plus 4x Qualcomm Kryo 280 high performance. Ini 2,265 MHz atau 2,2 GHz lah. Ini memang clock speednya diturunkan ya dari aslinya, tapi lebih bagusnya efeknya itu menjadikan daya baterai lebih awet. Ini fabrikasinya udah 10 nanometer yang pasti hemat daya. Core. Ini resolusi layar 1440 x 2560 atau QHD. Menghasilkan PPI 500 lebih. Nah, ini istimewa ya. 5,24 inch. GPU pakai Qualcomm Adreno 540. Ini refresh rate 120 Hz. Kalau kita nonaktifkan jadi 60 Hz ya. Terus untuk baterai ini kapasitasnya 3160 mAh. Memang nggak bisa dikatakan besar ya, tapi mengingat prosesor yang memang hemat daya, jadi ya ini bisa dikatakan ya lumayan lah. Terus kita cek ini untuk multi touch mendukung hanya 5 titik sentuhan aja. Sayang banget nggak 10 titik sentuhan, tapi ini udah lebih dari cukup. Terus kita cek ini sensor kamera. Untuk kamera belakang 22,6 megapiksel dan depannya ini 16 megapiksel. Untuk sensornya di sini tertulis banyak sih, tapi yang jelas 22,5 megapiksel ini pakai Sony IMX318. Setahu saya ini juga dipakai di Asus Zenfone 3 Ultra dan juga Xiaomi Mi Note 2. Kita cek untuk skor Antutu. Kira-kira dapat berapa ya? Di Antutu versi 8 Snapdragon 835. Nah, di sini dapat skor di angka 222.000. Skor yang bisa dibilang tinggi untuk harga HP di harga 1,5 juta ke bawah. Dengan rincian seperti ini ya. CPU 65.000, GPU 69.000. Kita cek di perangkat saya, ya SHV39. Dan jenis penyimpanannya ini udah UFS ya. Tipenya udah bagus lah, UFS 2.1 kalau saya lihat di internet, bukan lagi eMMC. Ini yang pasti kecepatan baca dan tulisnya itu cepet banget ya. Oke, kita cek untuk kelengkapan sensor di sensor box. Nah, sensornya ini juga lengkap banget, bahkan di HP lain yang jarang ada, di sini pun ada, yaitu sensor tekanan. Karena memang HP ini sudah tahan air ya. Tapi kalau kondisi second seperti ini, nggak berani untuk mencobanya. Baru pun saya nggak berani mencoba. Ya sayang lah, masa beli HP untuk direndam. Ya sekedar untuk jaga-jaga kalau kena air. Terus kita cek di bagian kamera. Nah, tampilan kameranya seperti ini ya. Untuk mode-modenya di sini lumayan lengkap, seperti mode manual. Manual bisa shutter speed sampai 5 detik. Terus manual fokus juga bisa. Terus high speed record, time lapse, fireworks, monochrome, defocus.
Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti saya akan buatkan video review ya. Kita lihat simpelnya aja. Cek di pengaturan. Oke, ini kamera belakang 23 megapiksel. Terus untuk perekaman video bisa merekam di resolusi 4K. Dan mantap, di sini sudah ada AIS plus juga OIS, optik dan juga elektrik untuk perekaman video. Terus untuk kamera depan ini punya resolusi yang bisa dibilang cukup tinggi, yaitu 16 megapiksel, dan perekaman videonya bisa 4K juga. Plus, nah ini juga bisa AIS ya untuk kamera depan. Kalau dilihat di HP-nya sih lumayan sih. Ini kamera belakang, kita coba jepret. Ini kamera belakangnya juga lumayan loh, asli. Oke. Nah, berikut adalah beberapa contoh hasil video dan foto dari Sharp SHV39. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Sharp SHV39. Nah, di sini saya rekam menggunakan resolusi 4K ya. Dan hebatnya, nah, di sini meskipun pakai resolusi 4K, tapi kita bisa pakai AIS ataupun OIS. Nah, ini jarang-jarang banget ya. Di HP zaman sekarang aja, HP kelas atas, itu kalau pakai resolusi 4K biasanya AIS ataupun OIS-nya itu nggak bisa dipakai ya, harus diturunin ke resolusi Full HD. Sedangkan ini HP yang umurnya ini keluaran tahun 2017, ini bisa pakai 4K dengan AIS ataupun OIS nyala, itu sesuatu yang hebat banget. Nah, ini saya gunakan Optical Image Stabilization ya, atau OIS. Nah, sedangkan ini adalah hasil perekaman video yang saya rekam menggunakan stabilizer yang sifatnya itu elektronik atau AIS. Kalau resolusinya sama-sama 4K ya, dan hasilnya ini asli memang bagus banget ya, dan juga stabil banget. Memang sih kalau AIS ini gambarnya itu jadi ke crop ya, beda sama yang OIS atau yang bersifat optik. Ini saya coba lari. Ya, asli istimewa banget hasilnya. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya yang lagi-lagi ini bisa merekam hingga resolusi 4K dengan AIS menyala, dan cuma Full HD aja ya. Nah, untuk kualitasnya silahkan kalian like. Selanjutnya kita coba untuk bermain game ini sebentar aja. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti saya akan buatkan video khusus tes gaming. Karena kalau dijadiin satu di video ini, durasi videonya itu bakal lama banget. Nah, di sini sudah ada beberapa game yang support dengan layar refresh rate 120Hz. Artinya game ini sudah bisa 120 FPS seperti Mortal Kombat, terus Subway Surfers, terus Gear Club, Shadow Fight 3, Find Glory. Kalau untuk game PUBG Mobile untuk saat ini hanya mentok di 60 FPS ya. Kita coba Shadow Fight 3. Oke, ini udah masuk ke dalam gamenya. Kita lihat untuk settingan grafiknya. Nah, di sini kita set yang paling tinggi ya, yaitu di Ultra. Kita mentokin dan kita mulai duel 120 FPS. Nah, kita lihat nanti perbedaannya dibanding 60 FPS ya, di layar 60 Hz, ini 120 FPS di layar 120 Hz. Wow, dan asli ini gila banget ya, pergerakannya itu smooth banget, rasa responsif banget. Tuh, bayangkan aja 120 FPS bro. Waduh, round 1 ini saya menang ya. Ayo, di ronde 2 ini kira-kira menang lagi apa enggak?
lihat tuh pergerakannya kerasa smooth banget. Tuh, ini saya kena. Ini saya balas. Tuh, ini pedang saya ternyata kelepas ya. Nggak apa-apa, ini saya balas. Tuh. Duh. Kurang 2 tonjokan aja ini susah banget. Ayo, menang nih. Kalian lihat sendiri, ini 120 fps, smooth banget ya. Oke, kita tutup aja dan coba untuk bermain game PUBG Mobile. Kalau Snapdragon 835 masih kerasa enak banget ya untuk bermain game PUBG. Oke, ini udah masuk ke dalam game PUBG. Kita lihat untuk grafiknya secara default dapat seperti ini, grafik SD dengan frame rate high. Tapi ini bisa kita naikkan ke HDR Ultra. Wow, 1,5 juta ke bawah dapat seperti ini. Dan ini bisa ekstrim juga kalau grafiknya kita turunin ke smooth, ekstrim 60 fps. Memang untuk game PUBG sementara ini hanya mentok di 60 fps ya di ekstrim ini. Tapi di 60 fps itu pun ingat ya, ini game berat. Di HP kelas menengah pun itu nggak semua bisa bermain lancar di 60 fps ekstrim. Jadi bisa dibayangkan jika diatur di 120 fps. Nah, itu bakal gila, itu bakal berat, lebih berat banget. Kita nyalakan untuk gyroscope-nya dan kita main di mode ini aja, Team Deathmatch. Oke. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, ini gyroscope-nya super responsif banget, nggak ada yang namanya itu delay ya. Nah, memang kalau Snapdragon 835 untuk bermain game PUBG di settingan smooth ekstrim ini masih dapat dilibas dengan sangat lancar ya. Dan untuk seri Snapdragon 835 ini seri mulai stabilnya seri 8 ya. Kalau Snapdragon 820 itu masih kerasa panas dan juga FPS-nya drop kalau panas. Kalau ini sudah mulai stabil. Nah, ini kalian lihat sendiri, ini smooth banget. Nggak usah tes panjang lebar, saya udah percaya sih kalau Snapdragon 835 untuk bermain game PUBG itu bakal lancar. Kita coba ubah settingannya ya di ini, grafik HDR Ultra. Kalau Ultra ini mentok di 40 fps. Settingan seperti ini kalau main sebentar sih masih kerasa lancar ya. Tapi biasanya kalau pro player, saya bukan pro player sih, umumnya itu ya frame rate-nya dimentokin, grafiknya di smooth biar lebih smooth dan konsumsi dayanya itu nggak lebih boros. Yang penting pengalaman gamenya itu kan enak ya. Kalau masalah grafis itu jadi nomor 2. Kita lari lagi. Memang saya bukan gamer PUBG ya, jadi mainnya ya noob ya. Ini sekedar untuk memperlihatkan aja dapat grafik apa. Sharp SHV 39 kalau untuk bermain game PUBG ini pakai Snapdragon 835. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk coba-coba untuk bermain game PUBG Mobile. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan buatkan video khusus. Nah, bunuh diri aja. Oke, kita tutup aja. Langsung ke home aja. Sharp SHV 39 untuk saat ini saya lihat stoknya udah habis ya. Ya memang bayangkan aja di harga 1,5 juta ke bawah, Snapdragon 835, punya layar refresh rate 120Hz, kamera ada OIS. Gimana nggak jadi rebutan? Nah, sebagai tambahan aja ya, HP ini juga punya NFC, tapi saya nggak bisa tes karena saya nggak punya e-tool ya.
Dan juga ini sudah mendukung pengisian daya cepat Qualcomm Quick Charge 3.0. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Nah, buka pakai dan hands-on dari Sharp SHV39 versi softbank atau AU dari versi globalnya Sharp Aquos R. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, dan jika kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tambahkan aja di kolom komentar. Dan kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharp SHV39. Mantap.